anugerah-Mu bagi kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Oh, sebentar biarkan firman itu disampaikan buat kami lewat hamba-Mu Pastor Waliar, juga hamba-Mu Pak Yupo Tuhan, yang hari ini akan sampaikan isi hati Tuhan. Biar semuanya disampaikan buat kami boleh jatuh di tanah yang baik dalam hati kami, bertumbuh berakar dan berbuah banyak, dan kami diberkati Tuhan, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita sekarang sudah ada di bulan November. Ya, tinggal tidak sampai 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Nah, sudah dikasih Tuhan, setiap bulan saya selalu menyampaikan, ya, menerjemahkan visi daripada Gembala Sidang dan bagaimana dengan visi dari keluarga CK4 yang dimana kita bersama-sama kita terus mau dituntun oleh Tuhan. Saudara, di bulan yang lalu saya menyampaikan pesan bahwa ini menjadi bulan kebangkitan. Bagaimana dengan bulan November? Nah, sudah dikasih Tuhan, saya percaya pesan Tuhan untuk kita ada dari Yesaya pasal yang ke-60. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita baca Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sudah perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat yang pertama kita baca, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini berbicara tentang 2 perintah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Itu perintah, bukan sekedar nasihat. Kalau ada akhiran lah bilang pasti itu perintah. Saudara dan saya diperintahkan oleh firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Saudara, bulan lalu saya berkata bahwa ini bulan Oktober adalah bulan kebangkitan. Saya melihat para pria alami kebangkitan. Mereka yang ambil bagian dalam seminar Men of Integrity. Saya percaya ada kebangkitan terjadi. Generasi muda juga mengalami kebangkitan. Saya tahu memasuki bulan November ini ada pesan lebih kuat lagi. Tuhan berkata, dan dikatakan menjadi teranglah. Saudara dan saya akan menjadi terang bagi banyak orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita bangkit dan menjadi terang, firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Kita mau menjadi terang, jadi saksinya Tuhan, memperlihatkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saksi. Bukan sekedar ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi menyaksikan bagaimana kasih Kristus dalam hidup kita bagi banyak orang. Amin. Nah saudara, kalau kita lakukan bagaimana kita secara rohani pribadi bangkit, kemudian keluar kita menjadi terang, maka Tuhan janji. Tuhan janjikan, ini yang dikatakan. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama. 3, 4. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, keadaan dunia ini lagi gelap. Kalau kita mau menjadi terang, maka Tuhan sendiri akan menjadi terang yang terbit atas kita dan kita memancarkan terang Kristus. Ya, kita bukan memancarkan dengan terang kita sendiri, nggak bisa. Hanya terang Kristus yang memampukan kita bisa memancarkan itu. Jadi kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, maka terang Tuhan itu akan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Apa yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita? Mari baca ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu
dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Orang banyak akan ditarik kepada apa? Kepada Kristus. Ya, mereka akan datang kepada apa? Cahaya yang terbit bagimu. Jadi datangnya kepada Kristus, kenal Tuhan Yesus melalui Anda dan saya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Yang percaya katakan amin. Lalu baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya percaya ayat ini berbicara. Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya anak-anak rohani. Tuhan akan membangkitkan murid di dalam kehidupan dan pelayanan saudara. Saya percaya setiap cabang gereja akan mengalami penuaian. Bangsa-bangsa yang berduyun-duyun datang. Tapi juga kita bukan sekedar orang yang datang. Kita rindu banyak orang jadi murid Tuhan Yesus. Sebab amanat agung Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa murid. Nah ini saya percaya anak-anak rohani akan lahir di dalam kehidupan pelayanan saudara. Semua cabang akan melihat banyak anak-anak muda juga. Generasi muda akan datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, ini janji Tuhan. Nah sekarang tangkap janji Tuhan yang berikutnya. Ayat yang kelima baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa, baca dengan keras. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan, kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka Tuhan katakan kelimpahan dari seberang laut, ini berkat, blessing yang besar. Kelimpahan dari seberang laut akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena itu bulan November. Bulan November saya mau sampaikan kepada semua jemaat, ini bulan kelimpahan untuk saudara dan saya. Katakan dalam nama Yesus, bulan November menjadi bulan kelimpahan bagi saya, bagi keluarga saya. Ayo yang percaya angkat tanganmu, katakan amin. Haleluya. Bulan kelimpahan. Saudara, saya tangkap begini. Kenapa Tuhan mau memberkati saudara di bulan November? Saudara, saya percaya Tuhan itu mau buat terobosan luar biasa secara finansial dalam hidup saudara. Tapi sebetulnya kelimpahan yang Tuhan sediakan di bulan November itu adalah benih yang sudah simpan. Benih yang akan sudah pakai menabur sesuatu yang besar memasuki tahun 2022. Ada berapa banyak rindu tahun 2022. Saudara akan diberkati luar biasa. Ini janji Tuhan. Tapi saudara dan saya harus menabur. Biasanya setiap awal tahun kita tuh diajak untuk menabur. Dan biasanya ini gak mudah, karena ini persembahan yang lebih khusus atau persembahan sulung. Banyak orang kontradiksi, wah gini. Tapi saya beritahu saudara, berdasarkan iman saudara. Karena itu saya tangkap betul, Tuhan katakan engkau akan diberkati. Ini bulan kelimpahan. Tapi Tuhan punya tujuan. Jadi kalau saudara mau alami tahun 2022 menjadi tahun yang dahsyat luar biasa kemenangan. Secara finansial dan dalam segala hal menjadi terang. Saudara diberkati Tuhan dari saat ini. Kalau kau diberkati siap-siap. Siap-siap karena engkau akan menabur. Menabur dengan satu iman yang besar. Untuk satu kegerakan dan kelimpahan yang besar Tuhan siapkan. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat yang kekurangan. Semua akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Semua akan mengalami breakthrough finansial. Tapi saudara gak ada kelimpahan penuaian tanpa menabur. Gak ada, itu hukumnya gak ada. Di dunia juga gak ada tuaian tanpa menabur. Harus. Bagaimana menaburnya? Menaburnya aja Tuhan yang sediakan. Percayalah, Tuhan yang sediakan. Dan tangkap baik-baik pesan di bulan ini. Karena biasanya saudara, ketika masuk bulan Desember, banyak orang berfoya-foya. Berkat yang sudah terima itu bukan untuk berfoya-foya, dinikmati. Saudara tangkap, simpan. Karena engkau akan menabur dalam skala yang besar memasuki awal tahun 2022. Karena engkau tahu dengan iman akan ada kelimpahan besar kita akan nikmati. Kebanyakan orang bergumul ketika masuk tahun yang baru. Waduh, saya udah pesta pora, udah habis-habisan. Gak ada lagi. Udah beli baju baru, beli ini, beli jalan-jalan. Waduh, vacation luar biasa. Habis. Begitu suruh nabur, ngedumel, komplain.
Tapi saya beritahu saudara, padahal Tuhan sudah siapkan benihnya. Saya yakin bulan November ini Tuhan beri kelimpahan untuk benih saudara. Saya rindu jemaat semua, hidupmu alami kemenangan. Karena itu siap-siap ketika engkau diberkati, engkau tahu ini adalah benih yang akan membawa terobosan untuk saya masuk tahun 2022. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama-sama saya. Shalom saudara. Ya. Nah jadi memang di bulan ini dan seterusnya, ya, Gembala CK kita Pastor Weliar itu hanya berkhotbah 10 menit yang menyampaikan visi kira-kira apa yang didapat untuk keluarga CK4. Ya. Karena cukup mendadak kemarin dibilangin, jadi beliau berkata, biar gembala yang terusin aja selanjutnya, ya. Silakan menyampaikan firman. Jadi saya udah tulis dengan perjamuan kudus, jadi hari ini saya mimpin perjamuan kudus dan membagikan bagian firman Tuhan. Tetapi nanti bulan depan kita akan kembali perjamuan kudus bersama dengan saya sebagai gembala di minggu keempat, seperti biasa kita lakukan, ya. Jadi minggu ketiga ada Pak Niko. Kemudian minggu keempat kita perjamuan kudus. Saudara, ketika saya merenungkan apa yang saya ingin sampaikan, ya, apakah saya terusin khotbah yang minggu lalu, juga belum selesai. Tapi di hati ada sesuatu yang kuat berbicara tentang ingatkan, ya, kepada umat, termasuk kepada saya tentunya, ya, arti daripada perjamuan kudus ini. Coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Tolong ditampilkan, ya. Kita baca sama-sama yuk. Kita udah jarang ya baca sama-sama, kita baca yuk. Yang di rumah-rumah juga silakan baca, ya. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kata-kata inilah yang berbicara kuat, peringatan akan aku. Saudara yang di rumah-rumah juga, ya, peringatan akan aku. Kalau gereja melakukan perjamuan kudus setiap bulan, tujuannya bukan sekedar ya ini kebiasaan gereja, enggak. Tapi tadi Tuhan, peringatan akan aku. Apa yang kita harus ingat, saudara? Hari ini saya mau nyampaikan betapa tanpa Tuhan Yesus, kita itu adalah orang-orang yang pasti binasa. Karena kita berdosa. Mari kita naikkan pujian tadi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi kita katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Amin, saudara yang di tempat ini, yang di rumah-rumah, ya. Kenapa saya mau membagikan secara singkat, ya, sifat daripada dosa yang merusak hidup manusia? Kita tampilkan Kejadian 6 ayat 5. Tolong ditampilkan.
Kita juga baca sama-sama yuk. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini Tuhan yang ngomong. Akibat dosa daripada Adam, maka itu terjadi kejahatan manusia besar di bumi. Di mata Tuhan, dosa menyebabkan kejahatan yang sangat-sangat besar di mata Tuhan. Ada seorang yang bertanya begini, Pak, dosa seberapa sering sih? Dosa yang seperti apa kualitasnya sehingga membuat Tuhan berkata itu jahat? Ya. Harus sekali, 2 kali, 3 kali? Atau hanya mencuri, membunuh, dan sebagainya? Yang mana? Yang membuat sampai Tuhan ngomong jahat? Saudara, jawabannya gampang. Saya kasih perumpamaan. Saudara yang punya anak. Anak saudara di sekolah, sekolahnya udah mulai, misalnya sekolahnya udah onsite gitu ya, udah tatap muka. Anak saudara tiba-tiba ribut sama temennya di sekolah. Kemudian dia colok mata temennya. Nggak apa-apa sih, coloknya nggak apa-apa. Nggak sampai buta. Pulang, pasti saudara akan tegur. Kamu tuh gimana? Kenapa kamu colok mata teman kamu? Lain kali nggak boleh ya? Kan gitu ya. Terus anak saudara yang sama, satu hari ketika lagi main sama saudara, dia colok mata saudara. Dicolok. Sama coloknya nggak sampai buta. Kira-kira saudara ngomelnya apa? Sama nggak ketika dia nyolok sama temennya? Beda. Kamu tuh kurang ajar. Berani sama papa ya. Awas kamu sekali lagi. Atau mungkin kalau papa dipukul dikit. Pak. Ya kan? Sama loh. Nyolok mata cuman. Oke? Satu hari kelak, saudara ketemu Presiden Jokowi. Anak saudara colok matanya Jokowi. Nggak buta sih. Dicolok doang. Akibatnya apa? Sama nggak? Beda. Bisa aja anak saudara bisa dipenjara. Melukai Presiden Indonesia. Dosa seberapa kecil pun karena dilakukan kepada siapa? Kepada Allah, pencipta kita. Sama seperti tadi, colokan matanya sih nggak apa-apa ke teman atau ke pembantu, mungkin saudara nggak terlalu ngomel. Tapi ketika dicolok ke mata presiden, yang marah bukan saudara. Saudara, ini ya, kejahatan yang besar di mata Allah. Dosa adalah kejahatan yang besar di mata Tuhan. Kalau saudara baca akibat dosa Adam, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Makanya Tuhan habiskan kota Sodom. Kota Sodom nggak gede-gede amat saudara. Secara arkeologi ditemukan tahun 70 cuma 1.700 orang di sana. Tapi jahat penduduknya di mata Tuhan. Mereka sudah mempraktekkan yang namanya LGBT di sana. Nggak usah diajarin saudara. Untuk berdosa nggak usah diajarin. Saudara mesti belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab tentu nggak perlu dipelajarin ya. Jangan. Tapi saya mau tanya, saudara kalau maki-maki orang perlu belajar nggak? Perlu kursus? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu tabiat dosa. Saudara, itu sifat yang mengerikan. Ya. Dan dosa itu artinya ada di hati dan pikiran kita, saudara. Tolong tampilkan Roma 7 ayat 19-20.
Bukan? Roma 7. Yes. Kita baca 19-20. Sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bahaya saudara. Dosa ini membuat kita berbuat jahat saudara. Makanya kalau kita tiap minggu, tiap bulan itu mempraktekkan, memperingati atau melakukan perjamuan kudus, saudara, ingatkan. Ini saudara, ini yang ditebus oleh Tuhan. Ini yang dibeli oleh Tuhan. Di mata Tuhan kita tuh udah benar-benar bejat. Tadi dikatakan juga bahwa setiap kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nggak ada yang lain. Setiap kecenderungan hatinya. Ya. Mungkin nggak seorang berdosa dia bisa berbuat baik? Tidak mungkin saudara. Coba tolong Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Coba kita baca sama-sama juga yuk. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nggak mungkin. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, bisa mentaati firman Tuhan, itu karena saudara sudah ditebus. Karena saudara sudah percaya kepada Yesus. Kalau belum, nggak mungkin. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting saudara. Ya. Dosa itu berbahaya banget. Dan karena Allah adil, maka Allah harus menghukum dosa. Karena dia adil, dia tidak boleh nggak menghukum dosa. Dia menghukum dosa. Coba tampilkan Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama sekali lagi di rumah juga. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukuman dosa adalah maut, terpisah dari Allah. Kalau cuma terpisah di dunia mungkin nggak gitu masalah. Itu nggak saudara di rumah-rumah juga. Nggak apa-apalah terpisah dari Tuhan kalau di dunia. Problemnya adalah setiap manusia, seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, memiliki kekekalan. Dan kekekalan itu ada cuma dua, di surga atau di neraka. Kalau terpisah dengan Allah, berarti orang yang berdosa akan berada di neraka. Saudara di tempat ini dan di rumah-rumah, silakan gambling. Mau percaya atau tidak nggak apa-apa, silakan gambling. Satu hari, firman Tuhan berkata, manusia mati hanya sekali. Nggak bisa mati dua kali. Dan di saat itu dia masuk surga atau neraka. Ketika misalnya menolak Yesus, dia masuk neraka. Selama-lamanya dia disiksa. Ayat terakhir. Saya ingin Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Wahyu 20 ayat 12. Saya yang bacakan aja. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Orang mati itu artinya orang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan sama. Berdiri di hadapan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Ini bicara tentang agama yang ada di dunia. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini kitab
yang kita miliki ketika percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Setiap orang yang punya agama akan dihakimi menurut agamanya, sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Bisa atau enggak memenuhi. Ya. Nextnya. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Makanya agama mengajarkan untuk menutupi dosa harus melakukan perbuatan baik. Tetapi kekristenan berkata kita tidak bisa berbuat baik untuk menebus dosa. Tetapi setelah kita ditebus dari dosa, kita bisa berbuat baik. Ya. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang pertama dihakimi ketika kita meninggal. Saat itu kita dihakimi. Terima Yesus atau belum? Belum, masuk tempat penyiksaan, neraka. Ya. Oh, terima Yesus, masuk surga. Penghakiman yang kedua, ya, kematian yang kedua adalah kembali dibangkitkan semuanya, ya, bersama tubuhnya, ya, tubuh rohaninya gitu, ya. Baru kemudian dihakimi. Kemudian ayat 15, coba kita lihat. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tadi saya katakan kitab kehidupan hanya menuliskan nama-nama orang yang sudah percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, ini masalah sangat serius, sangat radikal. Oleh karena penebusan pun itu sangat radikal. Tidak ada Tuhan lain yang mau menebus dosa kita. Agama berkata manusia mencari Allah, tetapi di dalam kekristenan Allah yang mencari manusia. Oleh karena itu kenapa Tuhan selalu berkata, ingatkan, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin kita lakukan sekaya, sehebat, sepintar apapun. Hanya Tuhan yang melakukan melalui kasih karunia. Jadi saudara kenal Tuhan Yesus, nggak usah minta yang lain. Bayar yang ini aja nggak bakal bisa. Apalagi saudara minta terus nggak dikasih, saudara mulai ngambek. Bayar yang ini aja nggak bisa. Ini penting buat kita. Saya berdoa supaya melalui perjamuan kudus ini kita betul-betul bersyukur nama saudara yang ada di rumah, nama saudara yang ada di sini, nama saya, nama kita semua tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, saudara, mengerikan. Saya minta tolong kita bagikan, kita mulai masuk dalam perjamuan kudus. Lagu tadi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, yang di rumah juga. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Kami mau katakan darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan, kami dijadikan baru